Halo semua, perkenalkan nama aku Nasna, salah satu mahasiswa kedokteran hewan di Universitas Padjadjaran angkatan 2020. Nah, siapa ayo di sini yang punya hewan kesayangan atau suka sama hewan? Sering gak sih kalian tuh melihat hewan kesayangan kalian itu menggaruk-garuk badannya? Kira-kira kenapa ya? Let's check it out. Kenalin nih, ini kucingku. Namanya Samson. Ada yang tahu nggak sih kenapa kucing aku nih suka banget menggaruk dan menjelati badannya? Oh, ternyata ada sesuatu yang mengganggu di badan Samson. Tapi kira-kira apa ya itu? Oh, itu namanya Stenocephalides felis. Stenocephalides felis merupakan salah satu kutu yang sering dijumpai pada hewan kesayangan, terutama kucing. Namun juga ada loh pada anjing. Biasanya pada anjing yang ditemukan yaitu Stenocephalides canis. Tahu nggak sih apa aja ciri-ciri dari Stenocephalides felis? Tubuh Stenocephalides felis berwarna coklat atau hitam dengan ukuran 1-2 mm. Tubuhnya pipih dan tidak bersayap. Ia memiliki 3 pasang tungkai yang panjang dan dapat digunakan untuk lari dan melompat. Tungkai maupun tubuh tertutup oleh rambut-rambut kasar atau rambut-rambut halus. Kepalanya memiliki lekuk yang berfungsi menyimpan 3 segmen antena. Bagian ventral anterior kepala memiliki bagian yang dikenal sebagai gena. Gena ini memiliki duri berjajar seperti sisir yang dinamakan genal comb. Pada bagian mulutnya, terdapat struktur berlapis, terdiri atas sepasang lacrinae beralur halus. Nah, fungsinya untuk menusuk kulit inang. Mulutnya juga dilengkapi dengan epiharynx labrum yang berfungsi untuk menusuk kapiler darah inang, sehingga darah mengalir ke saluran pencernaan pinjang. Setelah kita tahu ciri-cirinya, yuk kita bahas bagaimana ia bisa bertahan hidup. Cara Stenocephalides felis bertahan hidup yaitu dengan berpindah dari kucing satu ke kucing lainnya. Mereka menghisap darah inangnya untuk mendapatkan nutrisi. Mereka juga meninggalkan kotoran seperti benda-benda hitam kecil di tubuh inangnya. Nah, kotoran ini dapat menjadi sumber nutrisi bagi larva. Pada saat larva keluar dari telur, ia dapat bertahan di atas kulit ataupun di lingkungan rumah. Larva akan memakan makanan organik seperti kotoran yang dikeluarkan oleh pinjal dewasa, ataupun zat-zat organik yang ada di sekitar lingkungan rumah. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dan bagaimana ia bertahan hidup, seberapa bahaya sih pinjal ini ada di sekitar kita? Ternyata pinjal dapat menyebabkan beberapa penyakit loh. Penyakit apa aja yaitu? Pinjal dapat menyebabkan penyakit flea allergic dermatitis atau dermatitis alergi kutu. Penyakit ini merupakan reaksi hipersensitivitas terhadap satu atau lebih komponen kutu, terutama alergen dalam air liur kutu. Selanjutnya ada dipilidiasis. Dipilidiasis merupakan penyakit cacing pita yang secara primer terjadi pada kucing dan anjing. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis karena dapat ditularkan kepada manusia melalui hospes perantara berupa pinjal. Hal ini disebabkan oleh cacing pita Dipilidium caninum yang berpredileksi di usus halus. Gejala spesifik yang dapat diamati adalah ditemukannya rangkaian segmen atau segmen tunggal pada feses, menggosokkan anus pada lantai karena rasa gatal pada area preanal, serta keberadaan segmen cacing pada area perianal. Next, ada rickettsiosis. Rickettsiosis adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh bakteri gram negatif intraseluler dari genus Rickettsia. Siklus hidup Rickettsia di alam melibatkan interaksi antara inang mamalia dan vektor beberapa jenis arthropoda seperti pinjal, caplak, kutu, dan tungau. Nah, udah tahu kan seberapa bahayanya pinjal ada di sekitar rumah kita? Terus, kita harus ngapain dong? Apabila kalian memiliki hewan kesayangan di rumah dan ia memiliki pinjal, maka gunakanlah sampo anti kutu dan ditunggu 15 menit hingga kutunya mati. Setelah itu, bilas dan keringkan. Lebih baik berikan juga anti parasit spot on atau kalung anti kutu. Nah, yang terakhir nih, cara paling efektif selain membersihkan kutu di kucingnya, bersihkan juga lingkungan kucing tersebut seperti di karpet atau di sela-sela furniture. Sebab, larva dapat bertahan hidup di lingkungan rumah juga. Siapa di sini yang suka mengambil kutu kucingnya lalu dibunuh dengan cara ditekan menggunakan jempol di lantai atau di tubuh kucingnya langsung? Mulai sekarang, stop lakuin itu.
Karena pada saat membunuh pinjal dengan cara seperti itu, larva yang ada di dalam pinjal akan keluar. Terlebih lagi apabila pinjal dibunuh di lantai rumah, maka larvanya akan ke lingkungan rumah dan menjadi kutu muda dengan cara memakan makanan organik. Pada saat larva menjadi kutu muda, ia akan kembali ke tubuh inangnya, sehingga pinjal akan terus selalu ada. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa kucing suka menggaruk badan dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.